Halo teman-teman semua, salam kenal. Saya dengan Ria Oktaviani dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam sesi sharing kita kali ini yang juga bertujuan dalam melengkapi tugas manajemen strategi, aku akan sharing terkait dengan analisa PESTEL yang mungkin akan berguna bagi teman-teman semua yang sedang mempelajari materi ini. Oke, jadi kita mulai. Jadi, apa sih analisa PESTEL itu? Analisa PESTEL adalah sebuah kerangka kerja yang bertujuan untuk menganalisa faktor keadaan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Dalam buku Barry J yang berjudul Absolute Essential of Strategic Management ini, disebutkan jika sebuah perusahaan dapat meninjau lingkungan eksternal mereka akan lebih mudah dan mampu merespon perusahaan lebih cepat dibandingkan dengan pesaingnya. Nah, di dalam analisis PESTEL terdapat 6 faktor yang dapat menjadi indikator utama dalam melakukan analisis. Yang pertama, ada politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, jadi gimana sih penjelasan dari 6 faktor dalam analisis PESTEL? Untuk yang pertama, ada politik. Faktor ini merupakan faktor yang dapat kita analisa terkait dengan sejauh mana pemerintah beserta kebijakannya dapat mempengaruhi bisnis kita. Hal ini bisa terkait dengan kebijakan pajak, aturan fiskal, dan sebagainya. Lalu, untuk yang kedua, ada faktor ekonomi. Faktor ini merupakan faktor yang dapat kita lihat berdasarkan aspek-aspek ekonomi yang dapat berdampak langsung terhadap perusahaan. Sejauh ini, seperti yang kita lihat itu contohnya inflasi yang mempengaruhi harga suatu produk perusahaan, lalu ada suku bunga maupun nilai tukar rupiah. Lalu yang ketiga ada faktor sosial. Faktor ini merupakan faktor yang dapat dilihat dengan kita menganalisa lingkungan sosial pasar seperti kebutuhan konsumen yang mencakup pada target pasar sesuai dengan demografi, pendidikan, tren kultural, gaya hidup, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu faktor teknologi. Faktor ini merupakan faktor yang dapat dianalisis terkait dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Terlebih lagi seperti teknologi yang kita rasakan saat ini. Bagaimana teknologi itu dapat berkembang pesat dan terus agile, sehingga perusahaan itu harus terus mengimbangi dengan teknologi-teknologi yang ada agar teknologi itu dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Faktor ini merupakan faktor yang dapat dianalisis dengan kemajuan teknologi dan bagaimana teknologi tersebut itu dapat mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Nah, biasanya perusahaan harus terus berkembang dengan kemajuan teknologi. Biasanya ini digunakan sebagai riset, atau teknologi ini juga bisa digunakan sebagai otomatisasi dan sebagainya. Faktor kelima, yaitu environmental atau lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah faktor yang dapat dianalisis terkait dengan aspek lingkungan, tetapi tidak hanya mencakup kualitas hidup, tetapi juga mencakup terkait dengan sumber daya dunia, termasuk juga isu-isu lingkungan di dalamnya. Nah, seperti cuaca, iklim, geografis, dan sebagainya. Hal ini tentu sangat berpengaruh terkait dengan keberlangsungan bisnis, terlebih lagi kepada bisnis-bisnis yang memang memiliki pengaruh khusus terhadap lingkungan. Lalu faktor yang terakhir adalah faktor hukum. Faktor ini merupakan faktor yang dapat dianalisa oleh perusahaan dan sebagai dampak terkait dengan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Kalau misalnya kita lihat dari yang kita rasakan saat ini, faktor hukum ini biasanya kita lihat dari terkait dengan peraturan perizinan, terus peraturan konsumen, standar keselamatan pekerja, ataupun aturan pekerja dan lain-lain. Nah, sebenarnya aspek hukum ini juga sangat penting bagi suatu perusahaan, karena apabila perusahaan ini tidak memahami dengan aspek-aspek hukum yang terjadi yang menjadi faktor analisa PESTEL ini, maka perusahaan itu tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
buku. Nah, jadi dari penjelasan-penjelasan terkait dengan faktor-faktor analisa pestel yang tadi dapat kita ketahui. Biasanya analisa pestel ini dapat digunakan perusahaan antara lain sebagai sebagai rencana pemasaran, lalu untuk merencanakan karyawan, lalu untuk product development, dan biasanya juga digunakan sebagai perubahan-perubahan dalam organisasi. Lalu kalau kita sudah bicara tentang penjelasan pestel, lalu terkait dengan keterangan-keterangan dari faktor analisa pestel dan juga kegunaan analisa pestel dalam suatu perusahaan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus terkait dengan penerapan analisa pestel ini terhadap perusahaan yang biasanya kita kenal seperti itu. Nah, untuk pembahasan kali ini saya akan mengangkat studi kasus dari PT Unilever Indonesia. Seperti yang kita ketahui, PT Unilever merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi terkait dengan barang-barang kebutuhan pribadi dan rumah tangga selama puluhan tahun. Berawal dari dua perusahaan kecil antara Inggris dan Belanda yang kemudian bergabung menjadi satu. Saat ini Unilever dikenal sebagai suatu perusahaan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Perusahaan multinasional atau biasa kita sebut sebagai multinational cooperation atau MNC adalah hal yang lazim kita dengar di era globalisasi ini. MNC ini adalah suatu perusahaan yang beraktivitas di luar negara asal dengan saham yang dimiliki oleh beberapa negara dan aktivitas berada pada negara tujuan. Nah, biasanya seperti tadi Unilever negara asal adalah Belanda dan Inggris. Selanjutnya mereka bergabung menjadi satu dan mendirikan beberapa perusahaan di negara-negara luar. Nah, seperti tadi Unilever dengan Inggris dan Belanda sebagai home country telah memperluas aktivitas usahanya ke negara-negara di dunia, salah satunya di Indonesia. PT Unilever Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk seperti home care, personal care, dan biasanya makanan. Bisnis utama adalah memproduksi dan memasarkan barang-barang kebutuhan rumah tangga, antara lain yang seperti kita kenal Pepsodent, Lifebuoy, Lux, Dove, Sunsilk, atau biasa kita dengar juga Bango, lalu Royco, dan masih banyak lagi. Nah, dengan jumlah penduduk lebih dari 300 juta jiwa, tentu saja Indonesia menjadi pasar yang sangat menggiurkan bagi para pemain bisnis global untuk dapat membangun perusahaan bisnisnya di sektor industri serta menjadi salah satu faktor utama dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Sejak Orde Baru, perkembangan sektor industri cukup mengesankan sebagai unit usaha atau perusahaan. Jumlah tenaga kerja dan nilai keluaran output memiliki perbandingan yang stabil. Untuk itu, analisa pestel dapat digunakan sebagai penganalisa lingkungan eksternal perusahaan yang mencakup lingkungan secara keseluruhan, lingkungan luar. Dengan ini, pestel mengklasifikasikan kekuatan-kekuatan lingkungan yang akan menjadi keunggulan dari suatu perusahaan. Melalui analisa pestel ini diharapkan bahwa perusahaan akan mendapatkan gambaran besar dari seluruh faktor eksternal tersebut untuk dapat melakukan riset dan analisa lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap bisnis yang mereka jalani. Pestel ini digunakan untuk menganalisis lingkungan eksternal agar dapat melihat gambaran secara besar dari operasi suatu perusahaan yang dapat menciptakan sebuah strategi dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan dan peluang perusahaan di kemudian hari. Dalam analisa pestel kali ini kita akan mulai masuk dari studi kasus PT Unilever. Untuk yang pertama kita akan masuk ke dalam kondisi politik. Nah, kondisi politik di Indonesia ini sering dikatakan tidak stabil, yang kemudian membuat keadaan ekonomi yang ada di Indonesia ini juga ikut tidak stabil. Nah, keadaan ini menjadi perhatian bagi PT Unilever dalam menjalani kegiatan perusahaan sehari-hari, maupun dalam pembuatan sebuah keputusan.
Misalnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak stabil, maka PT Unilever ini akan membuat keputusan terkait dengan pembatasan jumlah produksi yang akan dibuat oleh PT Unilever. Juga apabila aspek politik ini nantinya akan menyelaraskan atau membuat suatu keadaan ekonomi stabil, maka PT Unilever juga akan membuat keputusan untuk dapat menaikkan unit-unit produksinya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu faktor ekonomi. PT Unilever ini bergerak di dalam bidang fast moving customer yang sangat erat kaitannya dengan kondisi ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Nah, kondisi perekonomian di Indonesia ini sempat menurun menjadi ancaman bagi PT Unilever. Akan tetapi, di sisi lain, hal ini juga memberikan peluang yang dapat mendorong PT Unilever untuk dapat melakukan suatu inovasi agar dapat mempertahankan penjualan dengan menghasilkan produk-produk yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Hal ini dapat kita lihat seperti produk-produk Unilever yang dulunya itu pernah menjadi hanya dapat dikonsumsi bagi kalangan kelas atas. Contohnya itu seperti Sunlight dan Rinso. Waktu dulu Sunlight dan Rinso ini memiliki harga yang cukup tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, sehingga biasanya orang-orang dulu itu mengalihkannya menggunakan dengan produk-produk yang sejenis namun berbeda merek dengan Sunlight dan Rinso, hingga akhirnya suatu ketidakstabilan ekonomi itu terjadi dan akhirnya membuat PT Unilever ini bergerak dan menurunkan harga jual ini dari produk Sunlight dan Rinso, yang mana sehingga saat ini kita bisa nikmati produk Sunlight dan Rinso ini dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke taraf sosial. Peningkatan standar hidup dan kualitas standar hidup masyarakat yang semakin meningkat ini juga akan mempengaruhi terkait dengan permintaan terkait dengan bahan makanan, kosmetik, perawatan, dan lain-lain yang masuk ke dalam lingkup lini produk Unilever, yaitu perawatan rumah, kecantikan, perawatan pribadi, bahan makanan, dan lain-lain. Nah, bersamaan dengan itu, dengan penguatan berkelanjutan dari kesadaran perlindungan lingkungan, Unilever telah menemukan hubungan yang melekat antara perlindungan lingkungan dan pengembangan perusahaan, yakni pembangunan secara berkelanjutan. Unilever telah menetapkan strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya untuk mencapai pertumbuhan bisnis, tetapi juga untuk meningkatkan pengaruh-pengaruh positif Unilever dalam masyarakat. Nah, namun dalam beberapa tahun terakhir ini di industri produk konsumen, perusahaan lokal di berbagai negara sangat pesat perkembangannya untuk memenuhi permintaan konsumen, dan perusahaan yang baru-baru ini berkembang yang merupakan pesaing Unilever juga melakukan hal yang serupa. Tapi dari beberapa sumber juga menegaskan bahwa perusahaan Unilever ini menjadi yang paling kuat, tetapi dengan peluang jangka panjang, karakteristik demografis penduduk dari berbagai suku budaya di Indonesia memiliki karakteristik tertentu yang sangat ideal dan cocok dengan produk-produk yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia. Karena produk-produk yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan para penduduk di Indonesia dengan berbagai kalangan, dengan Indonesia yang berbagai karakteristik demografis ini. PT Unilever mampu untuk memenuhi permintaan penduduk di Indonesia. Bahkan seperti contohnya, PT Unilever itu punya suatu produk Pepsodent, yang dimana Pepsodent ini dapat dinikmati seluruh kalangan, baik dari usia ataupun dari penduduk Indonesia sendiri yang memiliki perawatan khusus. Nah, makanya Pepsodent itu dibuat, ada Pepsodent Kids, lalu untuk Pepsodent yang bisa kita gunakan sehari-hari, lalu ada Pepsodent dengan perawatan gigi khusus, dan produk-produk tersebut itu tentunya menjadi
kekuatan bagi PT Unilever untuk dapat menjadi kekuatan inti dari perusahaan itu sendiri untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam faktor teknologi. Nah, saat ini Unilever itu secara aktif telah mempromosikan transformasi digital dan juga sudah merangkul inovasi dalam milih talent yang sesuai untuk promosi-promosi PT Unilever Indonesia. Nah, Unilever ini menggunakan kecerdasan buatan atau biasanya kita sebut dengan artificial intelligence dengan spesialis sumber daya manusia. Pada saat yang sama dengan perkembangan internet, penggunaan platform media digital di Unilever ini mendorong integrasi dengan pengguna yang mengisyaratkan bahwa dalam saat ini kita tidak perlu menggunakan manual dalam melakukan pembelian, lalu melakukan pemesanan dan sebagainya. PT Unilever ini telah mengintegrasikan hal-hal tersebut ke dalam teknologi. Karena dulu itu kan pasti masih membutuhkan kertas untuk transaksi, lalu dokumen-dokumen data yang sebanyak itu untuk melakukan pemesanan. Nah, saat ini PT Unilever telah bergerak menuju teknologi. Jadi semua pemesanan dilakukan secara online. Nah, sebenarnya ada keuntungan yang diperoleh oleh PT Unilever dari menggunakan teknologi ini, dari analisa Pestel ini. Satu, yang pertama PT Unilever itu dapat terhubung langsung dengan konsumen. Lalu yang kedua, PT Unilever dapat meningkatkan akurasi data yang dimiliki oleh konsumen untuk selanjutnya menjadi database dari Unilever sendiri. Yang selanjutnya PT Unilever dapat memangkas chain antara PT Unilever dengan konsumen, sehingga konsumen dapat secara langsung melakukan pembelian kepada Unilever secara cepat dan tepat. Dengan teknologi ini juga dalam proses produksinya PT Unilever akan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Nah, salah satunya kalau misalnya dulu ternyata operasional dalam suatu pabrik Unilever itu punya masing-masing karena memang belum ada salah satu alat teknologi yang bisa digunakan untuk memproses produk tersebut, kayak contohnya dalam hal packing, dalam hal pengelolaan produk dalam operasional produksi dan sebagainya. Nah, tapi sekarang PT Unilever ini sangat memanfaatkan teknologi sehingga meminimalkan sumber daya manusia yang dialihkan kepada otomatisasi atau teknologi, sehingga saat ini semua produksi-produksi dalam PT Unilever itu sudah menggunakan teknologi dengan kecepatan canggih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor lingkungan. Kita dapat melihat pengaruh selera masyarakat terhadap jenis output yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia. Nah, selera masyarakat yang berbeda ini mempengaruhi seperti contohnya Sariwangi, anak perusahaan PT Unilever Indonesia, dengan produk teh dalam menghasilkan jenis barang teh yang akan dipasarkan. Lalu selanjutnya distributor. Terkait dengan hal itu juga PT Unilever ini juga harus memiliki aturan khusus terkait dengan kesehatan dan keselamatan karyawan, karena PT Unilever ini kan masuknya ke dalam produksi, ya berarti mereka punya pabrik dan sebagainya. Nah, hal itu juga akan berpengaruh nih terhadap operasional PT Unilever Indonesia gitu. Misalnya ternyata pemerintah harus mengharuskan PT Unilever ini mendaftarkan keselamatan kerja. Nah, itu kan juga berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan operasi yang ada di PT Unilever. Selain itu juga terkait dengan undang-undang tadi juga, PT Unilever juga harus memiliki aturan terkait dengan kesehatan dan keselamatan karyawan, pajak internasional maupun regional. Nah, itu juga harus dipatuhi oleh PT Unilever, karena apabila tidak dipatuhi oleh PT Unilever, maka dampaknya akan sangat tidak baik terhadap bisnis yang berjalan. Peran distributor dalam penyebaran produk yang dihasilkan, PT Unilever membentuk dan menjalin jaringan distribusi yang sangat baik. Salah satu caranya, PT Unilever mengeluarkan program promosi bagi para distributor yang membuat
mengklaim tampilan yang baik terhadap produk Unilever akan diberikan hadiah berupa uang tunai. Selanjutnya dapat kita ketahui juga terkait dengan produk Pepsodent. Nah, ini juga masuk ke dalam di lingkungan kemitraan. Nah, ini juga akhirnya Pepsodent menjalin kerjasama dengan Ikatan Dokter Gigi di Indonesia dengan jalinan kemitraan antara Pepsodent dengan Persatuan Dokter Gigi di Indonesia ini dapat memberikan pengaruh pada Pepsodent terkait dengan hal kualitas produk dan kemasan produk yang akan dibuat oleh PT Unilever. Lanjut ke dalam lingkungan kompetitor atau pesaing, PT Unilever Tbk mengeluarkan sebuah produk sabun mandi yang khusus pada jenis sabun mandi kesehatan. Nah, produk tersebut diberi nama Lifebuoy. Di pasar, tidak hanya Unilever yang memiliki jenis sabun mandi kesehatan, tetapi banyak menghasilkan produk sabun mandi kesehatan yang sama gitu. Nah, ada beberapa perusahaan yang bergerak pula dalam produk sabun mandi kesehatan seperti Nuvo dan Dettol. Karena persaingan dalam pasar itulah yang akhirnya Unilever dengan produk Lifebuoy-nya ini memfokuskan produknya pada jenis konsumen, yaitu keluarga, dengan Lifebuoy-nya sebagai satu sabun mandi kesehatan keluarga gitu. Selain melirik keluarga sebagai target pemasaran produknya, PT Unilever ini juga mengeluarkan program sosial masyarakat, yaitu kampanye cuci tangan dengan sabun yang sekaligus sebagai ajang promosi bagi Lifebuoy. Selanjutnya, dalam lingkungan perwakilan pemerintahan, PT Unilever Indonesia ini melahirkan Trenchen sebagai bagian dari program Green and Clean. Di dalam program ini PT Unilever Indonesia ini melibatkan sekitar 500 ibu rumah tangga yang bergabung dalam komunitas ibu bersinar sunlight untuk berperan sebagai pembuatan tas daur ulang dari sampah bekas kemasan yang kemudian dikenal sebagai Trenchen atau trash fashion gitu. Komunitas yang telah membentuk sentra ini ada di kota Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, serta Makassar. Kita akan masuk ke dalam lingkungan supplier. Salah satu produk teh PT Unilever Indonesia ini yaitu Sariwangi baru saja meluncurkan produk yaitu kalau nggak salah Sariwangi Golden Section. Nah, produk ini adalah suatu produk yang memenuhi keinginan para kalangan premium. Untuk produk terbarunya itu, PT Unilever Indonesia mencari supplier di mana pasokan bahan bakunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik produk barunya tersebut atau produk-produk premium. Ya, setelah kita lihat di lingkungan khusus tadi, kita akan masuk ke lingkungan umum. PT Unilever ini karakteristik demografis di Indonesia ini sangat ideal atau cocok dengan PT Unilever Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan juga telah mampu memenuhi kebutuhan para penduduk Indonesia dengan berbagai produk yang dihasilkan yang dapat dinikmati oleh seluruh kalangan dari usia ataupun seluruh kelas ekonomi. Misalnya produk Pepsodent yang juga dapat dinikmati oleh seluruh usia dari kids sampai orang dewasa gitu kan, dan sampai juga kalangan Pepsodent reguler sampai dengan Pepsodent dengan perawatan gigi khusus. Penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia pun dapat diatasi oleh PT Unilever dengan membentuk jaringan distribusi yang baik, sehingga produk-produk PT Unilever Indonesia ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dari perkotaan hingga pelosok pedesaan. Karakteristik demografis yang ideal inilah yang dapat membuat PT Unilever Indonesia ini terkenal dan merajai di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, kita masuk ke dalam aspek hukum. Nah, sebagai perusahaan barang konsumsi, PT Unilever ini tentunya harus tunduk terhadap dengan regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan banyaknya undang-undang yang berlaku terkait dengan legalitas perusahaan, PT Unilever ini wajib untuk mematuhi peraturan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PT Unilever ini memiliki banyak produk, mungkin lebih dari 400 produk yang dimiliki oleh PT Unilever dalam makanan, kesehatan, perawatan pribadi, lalu dalam perawatan, dan yang lainnya. Nah, setiap merek yang dimiliki oleh PT Unilever itu diwajibkan untuk didaftarkan
dan itu juga harus mematuhi terkait dengan hak cipta, undang-undang dan sebagainya. Pesan tadi kita dapat simpulkan bahwa PT Unilever adalah sebuah perusahaan multinasional yang dapat memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen perlu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Terciptalah analisis pastel yang memiliki peran penting dalam menetapkan suatu strategi perusahaan. Analisa pastel ini merupakan cara yang sistematis dalam melakukan analisis terhadap wujud, ancaman dan kesempatan-kesempatan yang dapat membedakan keadaan lingkungan yang akan datang sehingga dapat ditemukan masalah yang ada pada PT Unilever. PT Unilever berusaha mempertahankan produk yang terbaik dan bervariasi, serta juga memanfaatkan peluang dalam teknologi dan informasi yang semakin berkembang ini, sehingga PT Unilever ini tetap mempertahankan posisi brandnya pada yang tertinggi di Indonesia. Nah, banyaknya pesaing baru ini juga dengan produk yang sejenis seharusnya tidak menjadi masalah bagi PT Unilever dengan terus melakukan inovasi yang bervariasi terkait dengan kemasan produk, periklanan, promo, menarik, pelayanan, serta kepedulian lingkungan PT Unilever ini yang sudah cukup membuat menarik ya bagi para masyarakat Indonesia dan menjadi bayangan yang jelas sebagai bagian yang sangat peduli lingkungan juga. Dengan produk Unilever yang berbeda ini, pengembangan pasar, produk, serta efisiensi biaya akan sangat membantu perusahaan Unilever dalam menghadapi harga produk dan menjadi perkembangan untuk skala jangka panjang. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah membahas terkait dengan apa itu analisis pastel, lalu apa saja faktor analisis pastel itu, selanjutnya manfaat analisis pastel bagi sebuah perusahaan, serta kita juga sudah masuk ke dalam studi kasus PT Unilever yang dapat kita pelajari sama-sama dalam analisis pastel ini. Analisis pastel ini sangat penting dilakukan untuk sebuah perusahaan agar perusahaan dapat lebih peka terhadap perubahan-perubahan di luar sana yang terjadi yang dapat mempengaruhi bisnis mereka. Sehingga analisis pastel ini sangat berguna bagi para pengusaha untuk dapat mengecek nih kira-kira apa sih yang terjadi di luar gitu, sehingga kita harus melakukan keputusan apa nih untuk mempertahankan bisnis kita agar tetap berjalan. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.